sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nelly, kehadirannya hari ini di Go Healthy akan mengajarkan kita bahwa sehat hari ini belum tentu aman untuk selamanya. Contohnya Ibu Nelly, selama ini ia merasa tubuhnya sehat-sehat saja, hingga ia tiba-tiba mengetahui tekanan darahnya sudah sangat tinggi. Kata medis saya memang ada diabetes sama tensi darah tinggi. Kalau gula darah tinggi biasanya bolak-balik ke kamar mandi terus biasanya sih, ke pipis terus biasanya. Badan lemes ya, cepet capek. Tentu, ia merasa sangat waspada, sebab tak sedikit anggota keluarganya yang mengalami komplikasi akibat tekanan darah yang tinggi. Nengok ke teman-teman kalau ada yang lagi sakit ternyata dia kena serangan stroke, ada rada khawatir, ngeri juga saya sih. Apalagi, belakangan ini kadar gula darahnya juga ketahuan tinggi. Ia pun menduga ini akibat pola hidupnya yang dulu kurang sehat. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Apakah Anda juga mengalami hal yang sama seperti Bu Nelly? Simak selengkapnya hanya di Go Healthy. Pemirsa, apa kabar? Sehat nih, beneran. Doa kami Anda selalu dilimpahkan berkat dan kasih karunia dari Yang Maha Kuasa, biar sehat dan bahagia. Saya Coke Sitohang bersama dengan tim Go Healthy yang mewakili di sini ada praktisi kesehatan Bang Paidon Lumbantoruan dan juga Mas Yohanes Kurniawan. Akan ngobrol bersama dengan seorang narasumber yang kami datangkan dan bersedia untuk menceritakan mengenai masalah kesehatannya secara terbuka. Jangan biarkan kesibukan hari ini menjadi penyesalan di masa depan. Inilah narasi pembuka saya untuk narasumber kami, Ibu Nelly. Ibu Nelly Mulia ya Bu ya? Mulyawati. Nelly Mulyawati. Bagaimana kondisi Ibu per hari ini? Hari ini sih cuma capek aja sih ya. Lemes sedikit. Agak merasa capek? Iya betul, saya capek dikit. Sering merasa capek begitu Bu di tengah kesibukan? Betul, suka ada. Jadi kegiatan cepet capek sih ya. Kegiatannya apa? Kegiatan sih yang utama sih sebenarnya ibu rumah tangga. Cuma kan saya suka senangnya organisasi sih ya, seneng dengan masyarakat. Saya jadi dari jadi merangkap segala macam di situ, dari RT, arisan sama posyandu itu. Saya bisa ngebayangin dan ibu kan dibutuhkan oleh banyak orang di lingkungan ibu. Jadi ya harus jaga betul kesehatan ibu ya. Banyak. Sibuk banget sebenarnya. Sibuk, saya sibuk. Tapi ibu sadar nggak kalau ibu tuh sering mengabaikan kesehatan ibu sendiri? Ya kadang suka terlalu capek, udahlah tinggal tidur istirahat, ada seperti itu. Kita berikan semangat dulu deh buat ibu. Semangat dulu. Saya kasih Ibu Nelly kesempatan cerita sama abang sama mas. Apa keluhan yang dirasakan di tubuh selain capek Bu? Ya selain capek, sedikit mata tuh ada sedikit, ya gitulah kabur lah sedikit. Ada riwayat gula darah tinggi nggak? Kalau dulu saya nggak tahu, cuman gara-gara saya kecelakaan, terus aja dites sama dokter, kata dokter ini ada diabetes. Hah, ada diabetes? Kapan itu kejadian? Itu sebelum COVID. Berarti udah lebih dari 5 tahun? Betul. Diabetes, gula darah ibu tinggi begitu? Betul. Berapa waktu itu gula darah? Kayaknya dia hampir 400 lebih deh. Dan ibu baru tahu saat itu? Iya, baru tahu, saya nggak tahu. Selain gula darah Bu, untuk pemeriksaan yang lain, yang tinggi-tinggi apa Bu? Tensi? Kalau saya darah tinggi memang dari itu, keturunan tuh darah tinggi semua. Sejak kapan Bu tensi ibu tinggi? Tinggi dari dulu. Gini, tensi paling tinggi berapa yang pernah ibu alami? 200 berapa lah gitu ada. Wow. 200 ada. Tapi Tadi, saya nggak pusing kok kepala. Ayo coba diperiksa. Kata dokter, ini tinggi 200 lebih. Tapi saya nggak ngerasa pusing kok dok. Dikasih obat. Tensinya berarti 200 betul. lebih Iya, ya. betul. Dan ibu bilang tadi tidak ada keluhan. Enggak. Bu, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, itu sedang bercerita. Ada proses yang sedang berjalan dan proses ini bisa menuju bahaya. Betul. Ancamannya nyata ya Bang ya? Ya. Jadi tadi saya sudah mengatakan bahwa hasil pemeriksaan Ibu Nelly ini tidak baik-baik saja. Terbukti dari hasil pemeriksaan gula darahnya itu 360. Sedangkan sewaktu adalah harusnya di bawah 200. Berikutnya adalah untuk tekanan darahnya.
tekanan darah Ibu Nelly masih tinggi di 151/77. Karena nilai normal adalah 120/80. Jadi ada 2 faktor resiko yang menjadi pemicu terjadinya komplikasi. Dan komplikasi sebenarnya Ibu sudah lihat di depan mata ya Bu ya. Contohnya suami Ibu sendiri ya. Di mana komplikasi kena jantung akibat dari diabetes Bu. Betul. Ditambah itu, Ibu udah merasakan dampak komplikasinya tapi baru di tahap awal. Ibu bilang tadi udah mulai sulit ngelihat kan? Iya, agak sedikit ini suka agak buram gitu ya. Itu ada kondisi namanya diabetik retinopati. Masalah pada retina karena masalah pembuluh darah pada mata karena diabetes. Dan kenapa saya bilang ini kondisi yang mungkin karena diabetes? Karena Ibu kena diabetes asumsi tahun 2019. Udah berjalan Bu, 5 tahun dan Ibu buktinya mengabaikan gula darah puasanya segitu. Iya. Kalau diterusin Bu, nggak nakut-nakutin. Kebutaan bisa jadi milik Ibu. Iya. Kalau diterusin, kalau nggak mau dengan sadar, gula darahnya kita bawa ke normal lagi. Apa kekhawatiran Ibu yang paling besar sejak Ibu tahu faktanya bahwa Ibu punya penyakit-penyakit berbahaya ini? Yang saya khawatir sekali sih ya, saya kan punya anak 2, sudah besar-besar. Pasti dia udah punya, nanti masing-masing punya rumah tangga sendiri. Benar. Saya cuma berdua sama suami. Suami saya kan sekarang sakit. Dia kan diabetes, betul udah di bypass. Saya kemana-mana selalu nemenin suami. Soalnya kalau nggak ditemenin, dulu pernah saya dalam keadaan saya sakit. Dia sendiri ternyata dia jatuh. Jadi di perjalanan dia jatuh. Itu yang saya dalam hati saya, Allah, saya pengennya saya sehat. Saya pengen nemenin suami saya terus. Bener. Saya pengen suami saya pengen kemana-mana selalu berdua sama suami saya. Karena kan suami kan belahan jiwa gitu ya. Saya pengen sehat. Saya pengen jagain suami. Ya. Saya bisa mengerti perasaan Ibu. Ibu juga sudah ke dokter, sudah berusaha minum obat. Tetapi kita lihat sama-sama tadi hasilnya pun belum maksimal. Kelihatannya Ibu butuh solusi tambahan ini. Betul. Bang Paidon, Mas Yo, Ibu harus tabah ya. Kalau praktisi kesehatan memberikan Ibu nasihat, maukah Ibu mengikuti nasihat mereka? Mau. Berjanjilah pada kami. Mau. Silakan. Ya, jadi nomor 1 adalah mindset dulu Bu. Kalau kita nggak punya mindset sehat, maka nanti actionnya atau perilaku kita tidak menjalankan pola hidup sehat. Berarti apa? Sekarang prioritas utama adalah kesehatan dulu, yang lain ngikut. Nah, 2, harus ke dokter, konsultasikan obat apa yang harus diminum sebaiknya, dan berdua rutin. Kata dokter apa, ikutin dulu disiplin. 3, pola makan harus mau berubah. Harus. Ingat, tidak seorang pun peduli pada kesehatan Anda kecuali diri Anda sendiri. Belajar makan yang enak, tidak digoreng. Belajar makan buah rutin 3 kali sehari. Ya, memilih makanan-makanan yang sehat. Nah, kemudian harus misalnya untuk orang diabetes, harus mau karbohidrat yang kompleks. Ya, nasinya dari beras merah, ubi, singkong. Nah, kemudian saya mau ngasih lihat sama Ibu bahwa orang diabetes dan atau hipertensi itu punya masalah yang namanya pengentalan darah. Biasanya pengentalan darah. Kenapa? Kurang minum, makan yang digoreng, gumpalan itu nyangkut, Bu. Nggak bisa masuk jadinya dan memicu terjadinya penyumbatan. Nah, kalau penyumbatan terjadinya di pembuluh darah pada jantung, serangan jantung. Kalau di otak, stroke. Di ginjal, gagal ginjal. Laki-laki bisa terganggu masalah kelaki-lakiannya. Itu sebabnya untuk membantu mengatasi penggumpalan darah ini, salah satu upaya tambahan yang bisa kita lakukan adalah menggunakan namanya teknologi laser. Nanti apa yang dikerjakan teknologi laser ini mengurai penggumpalan darah ini, Bu. Nah ini, bayangin itu darah yang mengangkat gula itu nggak bisa diantar gulanya. Kenapa? Karena menggumpal. Begitu diurai seperti itu, darahnya bisa mengantar gula, gulanya bisa dimasukin ke dalam mitokondria sel. Di dalam mitokondria sel, gulanya bisa dibakar sebagai energi, ya. Kemudian gulanya terpakai sehingga apa? Energinya naik, nggak cepet capek. Tadi Bu Nelly cerita tentang energinya cepet capek ya. Nah, dengan bantuan teknologi laser, energi Anda akan maksimal. Kemudian apa? Di saat yang bersamaan, gula darah terkontrol, mencegah keberlanjutan proses penyumbatan pembuluh darah. Ya, jadi Ibu sudah mendapatkan penjelasan awal, makan sehat, makan buah 3 kali sehari, kemudian memilih menu yang tidak digoreng, karbohidratnya kompleks,
pakai teknologi laser, jadi ibu bisa berharap untuk hidup lebih sehat. Ya, pakai sekarang juga sebab kesehatan bisa menjadi milik Anda. Tadi Bang Paidon sudah menjelaskan teknologi laser yang merupakan alat kesehatan portable yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Karena di pergelangan tangan ini ada pembuluh darah radialis dan ulnaris dan ada titik akupuntur karena teknologi laser ini merupakan perpaduan antara ilmu kedokteran barat dan kedokteran timur. Nah, untuk titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan ini, ada titik akupuntur yang memang dikhususkan untuk kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru. Jadi dengan teknologi laser, maka kesehatan jantungnya dan paru-parunya ini akan ditingkatkan kembali selain kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Nah, kalau kita berbicara tentang tensi, ini ada kaitannya dengan satu zat yang disebut nitric oxide yang memang sebenarnya diproduksi di dalam pembuluh darah. Tapi dengan usia bertambah, pola hidup tidak sehat, paparan radikal bebas, nitric oxide ini akan turun yang menyebabkan pembuluh darah jadi kaku, tidak elastis, aliran darahnya tidak lancar. Sehingga tekanan darahnya akan meningkat yang dapat memperberat kerja jantung. Tetapi dengan menggunakan teknologi laser, nitric oxide yang tadinya turun, ini akan ditingkatkan kembali. Sehingga pembuluh darahnya menjadi lebih lentur, lebih lebar dan aliran darah menjadi lebih lancar. Hasilnya adalah tekanan darahnya akan terkendali dan komplikasinya bisa terhindar. Jadi pemirsa di rumah, jangan anggap remeh bahwa tensi tinggi karena saya usianya udah lanjut. Tidak, karena nilai normal tensi adalah 120/80. Nah, tensi yang tinggi ini bisa dikendalikan dengan merubah gaya hidup menjadi gaya hidup yang sehat dan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Ibu Nelly, ini yang Ibu butuhkan memang. Ya, itu. Namanya teknologi laser. Saya berikan ilustrasi, ini seorang bapak yang menggunakan di masa santai. Bisa sambil bekerja, Bu, pakainya. Jadi alat terapi ini, Bu, alat kesehatan yang satu ini memang bentuknya kecil, mudah dipakai, portable, bisa dibawa kemana saja. Dan di waktu terbaik Anda gunakan 2 kali dalam sehari. Ini yang dibutuhkan oleh Ibu Nelly dan juga untuk Anda pemirsa. Telepon kami sekarang juga. Kami tunggu telepon Anda. Tim call center Gogomall siap melayani Anda, membimbing Anda sampai mendapatkan AccuLaser atau dokter laser. Silakan mampir ke Gogomall di Alam Sutera Kota Tangerang. Itu juga adalah cara yang kedua untuk mendapatkan yang asli, berkualitas, bergaransi, dan bermanfaat. Take action. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy. Bicara fakta, konsumsi obat kolesterol harus tepat dosis, waktu, dan indikasinya. Penjelasannya Mas Yo? Ya, jadi banyak sekali masyarakat umum di luar sana melakukan konsumsi obat kolesterol sebelum makan yang berlemak. Ya, Ibu juga kan seperti itu, Bu? Yes, betul. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah kolesterol itu naik. Padahal ini hal yang salah. Karena konsumsi obat kolesterol itu harus tepat dosis, tepat waktu, dan tepat indikasi. Dan semuanya ini ditentukan oleh dokter yang merawatnya sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Jadi ketika Anda mendapatkan hasil kolesterol yang tinggi, maka dokter ini akan meresepkan. Dan ini ada dosis yang ditentukan dan anjuran dikonsumsi berapa kali sehari itu harus Anda ikuti. Tidak bisa Anda menentukan, oh saya habis makan gorengan, habis ini saya minum obat kolesterol. Tidak seperti itu. Karena ketika Anda mengkonsumsi obat kolesterol tidak tepat dosis, tidak tepat waktu, dan tidak tepat indikasi, ini yang muncul adalah efek samping.
Yang pertama yang Anda bisa alami ketika Anda konsumsi obat kolesterol secara sembarangan adalah peningkatan fungsi hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua akan terjadi namanya istilahnya rhabdomyolysis. Jadi ototnya itu dihancurkan. Sehingga ujung-ujungnya Anda akan merasakan nyeri otot pada seluruh badan Anda. Ini merupakan efek samping apabila Anda konsumsi obat kolesterol secara sembarangan. Tetapi Anda perlu ingat juga bahwa kolesterol yang tinggi ini adalah disebabkan karena pola makan Anda. Jadi Anda harus kontrol juga pola makannya. Kemudian untuk dapat menstabilkan kolesterol Anda juga dapat tambahkan upaya dengan menggunakan teknologi laser supaya kolesterol Anda terkendali dan komplikasi dapat terhindar. Jadi sekarang setelah mendapatkan semangat ini dari Bang Paidon sama Mas Yo, Ibu janji mau berubah? Janji saya di titik ini saya udah pengen berubah, saya pengen benar-benar untuk hidup sehat ya. Tadi udah dijelasin mengenai teknologi laser yang bisa membantu Ibu nih. Iya, betul. Ibu ada pertanyaan nggak soal teknologi laser itu? Paling mungkin yang saya tahu tuh mendapatkannya gimana, secara pakainya gimana. Saya niat pengen pakai itu. Mendapatkan tadi saya udah sempat jelasin di awal. Nanti saya jelaskan kembali ya Bu ya. Lewat mana caranya, bagaimana. Sekalian juga ini menjawab pertanyaan Anda ya pemirsa ya. Cara pakainya juga gampang ya Bang ya. Cara pakainya ini di pergelangan tangan. Masuk ke kayak Bang dalam Coki, aja. tinggal dipencet, start, coba. Start. Ada bunyi semua. Kemudian atur waktunya. Tinggal diatur waktunya, tenaga lasernya juga kita atur, nyalakan. Ibu lihat di sini ada warna merah. Iya. 3 kali pencet. Ini lasernya sedang bekerja. Ibu pakainya 2 kali sehari. 2 kali sehari. Itu kalau satu bareng-bareng sama suami bisa? Ganti-gantian. Memang alat ini didesain untuk keluarga. Nanti kata kuncinya gini. Ketika kita pakai teknologi laser, dia itu seperti membuka jalan. Jalan dibuka. Nah, ketika jalan sudah dibuka, makanya masalah diet itu penting. Yang dibuka itu nanti menghantarkan nutrisi yang diantar bagus nggak gitu. Udah dibuka nih sama teknologi laser. Ternyata Anda makannya masih junk food. Ya berarti yang diantar makanan junk food. Jadi ketika teknologi laser itu membantu proses distribusi. Kita belajar makan yang sehat, yang didistribusi yang sehat. Kita makannya tidak sehat, yang distribusi tidak sehat. Juga. Obat dari dokter, ketika kita pakai teknologi laser, dia akan bisa bekerja lebih bagus. Nah nanti ketika ternyata dalam proses perjalanan kehidupan ibu, ternyata jadi terkontrol semua, konsultasikan pada dokter. Pada beberapa orang, undangan atau narasumber kita yang datang ke sini, ada yang dokternya bilang nggak usah pakai obat lagi. Nah, ada juga yang dokternya menetapkan dari 3 macam obat, 4 macam, tinggal 1 saja. Tapi ada yang tetap pakai, kan tergantung kondisi masing-masing orang. Untuk diabetes khususnya, untuk diabetes sih terbantu lewat 2 hal, Mirsa. Pertama, teknologi laser membantu mengoptimalkan melatonin di otak. Kedua, membantu mengontrol gula darah sehingga biasanya kalau orang diabetes kan malam-malam suka kebangun tidur. Iya betul. Betul ya? Bolak-balik ke kamar mandi pipis terus. Jadi kalau misalnya malam-malam terbantu untuk tidak kencing, misalnya selama 6 jam, 7 jam, itu kan berarti kualitas tidur lebih dalam. Jadi pemirsa, khususnya hari ini Anda yang punya masalah diabetes, sama seperti Ibu Nelly, Anda bisa menggunakan teknologi laser untuk membantu kualitas tidur Anda dan kualitas kontrol gula darah Anda. Ya pakai teknologi lasernya sekarang juga. Nah, Ibu Nelly sendiri ada nggak sekarang mengalami keluhan sakit kepala, pusing muter? Kalau muter suka, dulu saya pernah vertigo juga. Ya, vertigo. Sampai dirawat gitu ya. di rumah sakit. Oke, kemudian sering lupa nggak Bu akhir-akhir ini? Itu lupa sering lupa. Kadang lagi sholat pun ini rakaat keberapa, balik lagi, sholat mulai lagi sering. Dan tadi sering Ibu lupa. mengatakan ada gangguan penglihatan ya Bu ya, pandangannya di buram. Nah ini semua pada dasarnya adalah gangguan pembuluh darah yang ada di area kepala dan juga ada di otak. Nah, tapi dengan menggunakan teknologi laser beserta dengan intranasal atau ekstensi dari teknologi laser yang digunakan di rongga hidung ini dapat membantu melancarkan dan melebarkan pembuluh darah yang ada di area kepala, terkhusus di otak, sehingga keluhan yang tadi sakit kepala, vertigo, migrain, kemudian gangguan penglihatan, gangguan pendengaran ini dapat terbantu pemulihannya. Kemudian dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan, kemudian dapat membantu pemulihan sinusitis, mencegah stroke berulang,
dan membantu pemulihan pasca stroke. Karena dengan menggunakan intranasal yang merupakan satu kesatuan dengan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan, aliran darah yang ada di area kepala, terkhusus di otak, ini dibantu dilancarkan. Jadi pemirsa jangan tunggu nanti-nanti lagi, ayo take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Mas Yo, terima kasih. Bang Paidon juga. Bu Nelly, informasinya jelas? Jelas. Karena sebentar lagi saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang secara singkat tentang bagaimana penggunaannya, bagaimana mendapatkannya. Tapi sebelum ke sana pemirsa, saya ingin Anda menyimak riwayat dari Ibu Nelly. Jangan-jangan mirip lagi sama Anda. Di usia 59, beliau menyadari kena hipertensi sejak usia 45. Sudah menopause pada usia 52. Tekanan darah per hari ini masih tinggi. Kadar gula darah juga tinggi, 360. Penglihatannya sudah mulai tampak buram dan kulitnya mulai merasakan gatal di sana. Sebagai saran dan masukan dari para praktis kesehatan, ini solusinya untuk Ibu. Tolong dengarkan, ikuti. Rutin kontrol, ikuti saran dokter. Itu yang pertama. Yang kedua, batasi jenis makanan tinggi gula. Ibu mulailah aktif berolahraga 150 menit per minggu. Dan ini semua cita-citanya dibungkus di dalam penggunaan teknologi laser secara rutin. Apa harapan Ibu setelah hari ini Ibu mendapatkan pencerahan dari praktisi kesehatan? Saya harapannya secara kasar saya kayak terlahir kembali, saya pengen hidup lebih sehat lagi, saya lebih hidup lebih bermutu lagi supaya lebih ya secara langsung bisa ngejagain tertutup suami, saya bisa bareng-bareng ngeliatin anak cucu juga, saya hidup lebih sehat lagi. Amin. Saya lebih seperti itu. Ibu mau mengupayakan teknologi laser? Mau banget saya mau pasti. Berusaha untuk mendapatkannya? Iya pasti itu pasti. Dimanapun itu, nanti saya kasih tahu caranya ya, aksesnya ya. Betul. Tapi Ibu mau menempuh itu ya? Mau itu saya pasti. Saya nitip pesan nanti kalau Ibu sudah mengupayakan laser, Ibu mulai pakai, kasih tahu ke kami. Boleh. Perkembangannya. Ya, kami pengen mendengar cerita Ibu berikutnya. Ya Bu ya? Ya siap. Kiranya Ibu semakin sehat. Ya. Suami juga semakin dipulihkan kesehatannya dan demikian dengan seluruh keluarga Ibu. Bang Paidon, Mas Yo, terima kasih buat pelayanannya hari ini. Terima kasih kepada Ibu Nelly yang juga sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dengan kita semua. Bukan hanya membuka wawasan, tetapi memberikan pelajaran hidup yang amat berharga bagi kita semua yang mendengarkannya. Pemirsa, waktunya Anda take action untuk mendapatkan AccuLaser. Seperti yang saya pakai pada pergelangan tangan kiri saya dan yang sudah menggugah hati Ibu Nelly. Rasanya seperti ada harapan baru karena alat kesehatan ini akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan asam urat yang sulit terkendali. Bekerja pada darah dan pembuluh darah memungkinkan kita punya harapan hidup yang lebih berkualitas. Kesehatan kita meningkat dan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. This is your time. Inilah waktu Anda untuk menelepon kami segera. Tim call center dari Gogomall siap melayani Anda. Dan kantor Gogomall yang ada di Alam Sutra di Kota Tangerang juga siap untuk melayani Anda di sana, di tempat. Untuk menyediakan Anda AccuLaser yang asli, berkualitas, bergaransi, dan bermanfaat. Ayo pemirsa, semangat! Take action, gunakan AccuLaser untuk atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya sekarang juga. Angka tertinggi gula darah waktu itu 314, sama kolesterolnya 217, tensi waktu itu 170, asam urat 7, kepala migrain, tangan juga sakit, ini punggung sakit. Itu asam urat, jari-jari itu udah nggak bisa gerak, dilurusin tuh nggak bisa kalau bangun tidur. Badan lebih sehat, tidur juga lebih nyenyak ya. Udah nggak ada lagi migrain, sakit kepala, punggung itu udah nggak ada lagi, tangan. Alhamdulillah sehat sekarang. Sekarang tensinya 130, asam uratnya 6, gula darahnya normal sekarang. Kolesterolnya sekarang di angka 180. Terima kasih AccuLaser. Hidup
apa yang Anda inginkan. Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.